Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Dini, halo semuanya, sampurasun. Tepangkeun nami abdi teh Dama Ramadan Belasukma dari kelas 11 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas pengayaan sekaligus remedial yang Ibu Dini kasih, yaitu tugas kimia untuk membahas minimal 5 soal. Nah, di sini saya akan membahas 8 soal, yaitu 2 soal termokimia, 2 soal laju reaksi, 2 soal keseimbangan, dan 2 soal asam basa. Nah, daripada kita menunggu lama, langsung saja simak video berikut. Langsung saja kita bahas soal dari termokimia 1 dan 2. Nah, yang nomor 1, kita perhatikan dulu dari diagram yang ini nih. Nah, di diagram ini kan sudah tertulis delta H1-nya adalah negatif 790. Nih, 790 yang ini kilojoule. Nah, terus delta H2-nya sama dengan negatif 593 kilojoule. Nah, yang ditanya delta H3. Ini tuh H3. Sama dengan X. Berarti anggap saja delta H3 itu ya X. Nah, langsung saja kita masukin rumusnya. Jawab gini. Rumusnya yaitu delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3. Delta H1-nya akan diketahui negatif 790. Nah, sama dengan delta H2-nya sudah diketahui juga 593 kilojoule. Ini juga kilojoule. Nah, plus di sininya kan si delta H3-nya kita belum ketahui. Delta H3 itu sama dengan X kan. Nah, X-nya tuh kita tulis juga di sini X. Nah, berarti kita pindah-pindahkan si X-nya dari sini, terus min 790 kilojoule. Terus dikurang berarti kan karena pindah. Jadi karena di sini juga udah negatif. Nah, berarti sininya kurang min 593 kJ. Lalu karena ini min sama min jadi plus. Nah, berarti X sama dengan min 790 plus 593 sama dengan negatif 197 kilojoule. Nah, hasilnya segini. Jadi di opsi ini yang benar yang mana? Yang ini. Lanjut ke soal berikutnya. Kita soal nomor 2. Nomor 2 ini rumus yang kita pakai adalah delta H sama dengan energi ikatan pemutus, yaitu kiri. Nah, ini kiri kurang jumlah dari energi ikatan pembentuk, yaitu kanan. Nah, ini rumusnya. Maaf kalau tidak kelihatan ya. Nah, pokoknya rumusnya gitu. Terus kita bedah dulu kita langsung saja ya. Kita ke total energi yang kiri atau jumlah energi yang kiri. Total kiri ini sama dengan C terus plus HCl sama dengan 609 plus 426 sama dengan berapa? 609 tambah 426 sama dengan 1035 kJ per mol. Gitu. Nah, coba kita sekarang cari yang kanan juga. Berarti ini total energi nggak usah pakai ini ya. Total kanan itu berarti kita tulis ini C plus 1 CH plus CCl sama dengan 345 plus 412.
Nah, terus kita tambahkan juga. Kan ini ada 1, 2, 3. Berarti di sini juga harus ada 3. Plus 3, 2, 6. Sama dengan berapa dari hasil semua ini? Nah, jawabannya yaitu 183 kJ per mol. Nah, jawabannya segitu ya teman-teman. Lalu kita hitung delta H-nya. Delta H-nya yaitu delta, rumusnya gini ya. Delta H, langsung saja kita jawab 1035 dikurang 1083 sama dengan min 48 kJ per mol. Kenapa tidak ditulis lagi rumusnya? Karena kita sudah nulis di awal yang ini. Total energi pemutus atau kiri dikurangi total energi ikatan pembentuk, yaitu kanan. Aduh, maaf nggak kelihatan ya teman-teman. Pokoknya hasilnya jadi kayak gini. Lanjut kita ke soal berikutnya. Oke, langsung saja kita ke nomor 3 dan 4, yaitu dari laju reaksi. Nah, dari laju reaksi ini kita bisa memahami banyak hal. Nah, contohnya nomor 3 ini. Suatu suhu kimia yang berlangsung pada suhu 40 derajat Celcius memerlukan waktu 270 detik. Setiap kenaikan suhu 10 derajat, reaksi akan lebih cepat 3 kali dari semula. Berapakah waktu yang diperlukan jika suhu dinaikkan menjadi 60 derajat? Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih. Rumus yang kita pakai yaitu T2 sama dengan T1 kali 1 N. T2, T besar, terus kurang T1 dengan delta T. Ini. Nah, kita ketahui kan dari soal T ininya waktunya yaitu dengan 270 detik. Nah, terus T besar satunya itu 40 derajat. T2 sama dengan 60 derajat Celcius. Nah, terus kita ketahui delta T-nya sama dengan 10 derajat Celcius. N-nya yaitu 3 kali. Atau kenapa 3 kali? Karena di soal sudah lebih cepat 3 kali. Nah, 3 kalinya kita tulis di sini. Diketahui, oke? Nah, lanjut. Kita masukkan ke rumus yang ini itu. Nih, yang ini. Nah, kita masukkan ya. T2 sama dengan 270 kali 1/3. Ini 3 kali kan. 1/3. Terus 60 dikurang 40/10. Ini. Nah, lanjut. 270 kali 1/3. Nah, ini 60 kurang 40 kan 20. 20/10 yaitu kita dapatkan 2. Nah, berarti T2 sama dengan 270 kali 1/9 sama dengan berapa? 30 detik. Nah, ini dia hasilnya. Berarti yang mana opsi yang benar? Ini dia. Langsung kita ke soal laju reaksi yang selanjutnya. Nah, pembahasan pertamanya misalkan. Oh iya, kita lihat dulu soalnya. Suatu reaksi mempunyai ungkapan laju reaksi V sama dengan K reaksi P K konsentrasi P kuadrat terus konsentrasi Q bila dikonsentrasi masing-masing bereaksi diperbesar 3 kali, kecepatan reaksinya diperbesar. Nah, berarti langsung saja. Misalkan konsentrasi awalnya yaitu P sama dengan 1 dan Q-nya tuh sama dengan 1 juga.
maka laju awal dengan V1. Terus sini V1 sama dengan K sama dengan 1, 2, terus ini 1 dan 1K. Nah, pokoknya ini kita masukin saja ya. Nah, lanjut. Selanjutnya kita jika kita langsung jawab ya. Jika konsentrasi diperbesar 3 kali. 3 kali kan? Berarti konsentrasi P-nya sama dengan 3 dan Q-nya sama dengan 3 juga. Laju baru V2. Nah, V2. Jadi ininya kita langsung V2 sama dengan K. Ini ya kita ganti P-nya menjadi 3, 2 kuadrat sama dengan 3 juga, Q-nya kita ganti. Nah, V2 sama dengan K dikali 9, 3 kali 3 kan 3,2, berarti 3 kali 3, 9. Terus dikali 3 sama dengan 27K kali. Nah, gini teman-teman hasilnya. Maaf ya begini kalau menjelaskannya kurang jelas. Lanjut. Nah, kita lanjut ya. Kita ke nomor 6 dan 5, yaitu dari kesetimbangan. Let's go. Nah, oke. Soalnya yaitu suatu reaksi kesetimbangan A setimbang B plus C mempunyai harga Kp sama dengan 328 pada suhu 127 derajat Celcius. Harga Kc adalah. Nah, langsung saja kita jawab. Nah, rumus hubungan Kp dan Kc itu rumus hubungannya Kp dan Kc yaitu Kp sama dengan Kc RT delta N. Nah, ini ya rumusnya. Langsung saja kita diketahuin dulu, wajib diketahuin Kp sama dengan 0,328. Oke? Kenapa 328 tahu kan dari mana? Dari sini Kp 0,328. Nah, lanjut T. T-nya yaitu 127 derajat Celcius plus 273. Kenapa 273? Nah, biar suhunya menjadi Kelvin, yaitu kita harus ditambahin 273. Jadi 400 Kelvin. R-nya yaitu 0,082 atm per mol K. Nah, delta N dan jumlah koefisien produk dikurang jumlah reaktan. Aduh, maaf ya tulisannya kurang jelas. Nah, jadi ini tuh koefisiennya 1 plus tambah 1 kurang 1 sama dengan 1. Lanjut ke yang ke rumusnya tadi kita udah ketahuin kan. Nah, berarti selanjutnya kita masukin saja 0,328 sama dengan Kc kali dengan 0,082 kali 400 pangkat 1. Pangkat 1 kenapa coba pangkat 1? Karena ini delta N-nya 1. Ini nih. Oke. Nah, lanjut kita jawab lagi. 328 sama dengan Kc kali 32
0,8. KC sama dengan 0,328 per 32,8 sama dengan 0,01 sama dengan berapa berarti? 1 kali 10 min 2. Gitu kan? Kenapa 10 min 2? Karena 0, 0. Jadi min 2. Oke? Lanjut ke nomor 6. Nah, lanjut ya. Kita bahas yang nomor 6. Dalam bejana yang volumenya 1 liter, terdapat reaksi kesetimbangan berikut. N2 plus 3H2 seimbang 2NH3. Dalam keadaan setimbang, terdapat 2 mol N2, 2 mol H2, dan 8 mol NH3. Nah, rumus yang kita pakai berarti apa perlu kita ketahui dulu? Beda, kita ketahui dulu ya. N2 H2 NH sama dengan. Nah, ini berapa? Ini 2M. Ini 2M, ini 8M. Nah, langsung kita pakai rumus KC. Oke, muter-muter nih. Rumus KC yaitu KC sama dengan ini NH3 pangkat 2 per N2 H2 pangkat 3. Oke. Nah, lanjut kita jawab. KC sama dengan 82 per 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 64. 2 kali 8 sama dengan 64 per 16 sama dengan 4. Nah, ini hasilnya. Jadi jawabannya ini. Oke. Lanjut ke soal yang nomor 8 nomor 7 dan 8 yaitu dari asam basa. Let's go. Nah, jadi kita pembahasannya. Kan campuran ini tuh terdiri dari BaOH2 dan basa lemah yaitu NH4OH yaitu 0,1. Nah, terus dalam campuran basa kuat dan lemah, sumbangan OH- dari basa lemah sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Kita cukup menghitung OH- yang berasal dari basa kuat setelah mengalami pengenceran. Nah, kita pertama-tama hitung. Kita pakai cara kayak gini aja ya. Pertama, hitung mol OH- dari BaOH ini. Berarti ini basa kuat. Oke. Nah, pertama BaOH2 Ba2 plus 2OH plus OH- berarti valensi basa B sama dengan 2. Terus kita ini yang selanjutnya mol BaOH 2 M kali V sama dengan 0,1 M terus dikali 100 mili sama dengan 10 mmol. Gitu ya, maaf Bu Dini kekecilan kertasnya. Nah, selanjutnya kita cari mol OH- sama dengan B kali mol BaOH 2 sama dengan 2 kali 10 mmol
kita turun saja ke situ. Sini nih. Jadi hasilnya 20 mmol. 20 mmol. Nah, nomor 2, cara kedua yaitu hitung konsentrasi. Ini konsentrasi ya, lambangnya OH- dalam volume total. V total sama dengan 100 ml tambah 100 sama dengan 200 ml dengan delta OH- sama dengan mol OH- per V total sama dengan 200 mmol per 200 ml. Berapa? Jadi 200, ibaratnya 20 bagi 200 sama dengan 0,1 m. Jawabannya yang mana? Yang ini. Oke, kita ke soal yang nomor 8. Nah, di sini sebanyak 20 mili asam sulfat dengan satu larutan NaOH 0,1 m. Bila ternyata diperlukan 30 mili NaOH, maka kemolaran asam sulfat itu adalah, nah, rumus yang kita gunakan yaitu V asam kali M asam kali N asam V basa kali M basa kali N basa. Nah, ini ya rumusnya ya. Oke, lanjut saja. Kita diketahui V basa sama dengan 20 L. N asam, ini asam ya. Ini V asam dulu kan. Di sini kita V asam juga. V asam 20 mili. V asam N asamnya 2. Kenapa 2? Karena H2SO4 melepaskan 2H+. Nah, ini ya, kenapa bisa dapat 2? Terus V basa sama dengan 30 mili. Terus M basa sama dengan 0,1 m. Terus N basa sama dengan 1. Kenapa? Karena sama aja kayak ini ya. Karena NaOH melepaskan 1 OH-. Nah, sekarang kita hitung M asam. Nah, kita hitung ya. M asam kita langsung masukkan saja. 20 kali M asam kali 2 sama dengan 30 kali 0,1. Wih, kejauhan ya. Maaf. 0,1 kali 1. Berarti 40 kali M asam sama dengan 3. Nah, lanjut kita gini, M asam sama dengan 3, ini turun ke bawah 40. Berarti sama dengan 0,075 M. Nah, berarti mana jawabannya? Ini. Oke, sekian video dari saya. Nah, pokoknya udah selesai. Dari termokimia, dari laju reaksi, kesetimbangan, dan asam basa. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya dan semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia.